ono putih-putih kok langsung diceritani ngene ketok ampuh-ampuh kono putih-putih melayu sing kato lho do kok kaget to. Ini pukul 9 malam daerah Niti Prayan, tengah 10 di Niti Prayan. Anak-anak komunitas remaja masjid mengaji silent walking, jalan ke kuburan tanpa bicara. Pak, nggak usah lari. Ini kalau dikejar nggak usah lari. Ini kita sudah sampai ke kuburan pukul setengah 10 malam. Waalaikumsalam. Terus sampai tengah-tengah. Ini kita sudah sampai ke kuburan pukul setengah 10 malam. Ya. Terus sampai tengah-tengah sampai saya bilang stop. Sampai pohon itu ya, pohon yang kecil, terus pohon ujung kecil. Berhenti di situ. Adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini alhamdulillah kita sudah sampai di kuburan. Waktu menunjukkan pukul setengah 10 lebih ya. Jadi ini kondisi kuburan setengah 10 kayak gini. Alhamdulillah ini ada cahayanya. Dan jarang orang ke kuburan jam kayak gini. Ya, ini kondisinya seperti ini. Alhamdulillah masih kelihatan, nggak serem-serem amat lah. Tapi kenapa kita kesini bukan untuk aneh-aneh, karena ya besok tempat kita ya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tempat kita ini besok kayak gini. Besok kita bakalan mati. Sekaya apapun kita bakalan mati. Sekeren apapun kita bakalan mati. Setinggi apapun jabatan kita bakalan mati. Sehebat apapun kita bahkan cuma masuk ke tempat-tempat yang kayak gini. Tempat ini namanya kuburan. Jadi Mas Sandi mengingatkan pada Mas Sandi sendiri, terutama kepada santri-santrinya Mas Sandi, yang kita takuti di kuburan ini bukan setan, bukan pocongan, bukan kuntilanak apa meneh tuyul dan lain sebagainya, bukan itu. Itu cuma imajinasi manusia. Kalau di luar negeri ada vampir pakai jas, neng Indonesia suster ngelesot pocongan. Aduh banget ya, karena negara maju nanggo jas setane, negara berkembang yuk ngelesot nanggo pampers tuyul dan lain sebagainya. Nah, jadi setan ini bukan untuk ditakuti, tetapi setan ini musuh kita teman-teman. Setan ini adalah musuh kita teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di kuburan ini kita nggak boleh takut, nggak boleh berbuat syirik. Syirik itu gimana? Jangan minta sama yang sudah mati, nggak boleh. Mereka ini mati ini ya sedang, kalau nggak mendapatkan pertanyaan kubur, yang baru mati ya mendapatkan siksa kubur yang kufur, kafir, atau mendapatkan nikmat kubur orang-orang yang takwa. Kita ini termasuk yang mana besok. Jadi ketika kita mati besok itu tubuh kita itu diangkat oleh dua malaikat. Malaikat pertama itu malaikat yang cabut nyawa, yang kedua itu ada malaikat yang membawa pakaian ke kita. Kalau kita baik itu pakaiannya dari surga, wangi. Kalau buruk itu pakaian yang lusuh dan baunya busuk sekali. Dan kita nanti akan dibawa ke langit. Kalau baik kita disebut dengan nama bapak kita, nama terbaik kita di dunia disebut disandingkan dengan bapak kita, disanjung sama malaikat-malaikat. Kalau buruk kita ditolak, dilempar ke bawah dan dihinakan, disebut dengan nama julukan terburuk kita. Jadi jangan mau kalau adik-adik namanya sudah bagus kok dikasih nama julukan yang buruk, kecuali yang ngasih nama ulama, yang ngasih nama orang soleh, nah itu boleh. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
di kuburan ini nanti setelah kita di alam kubur ini kita masih ketika dikuburkan itu masih dengar langkah keluarga kita yang baru nangis atau baru nungguin kita. Ya harapannya kalau ada yang meninggal kita nangis nggak usah beker-beker ya, karena Nabi nggak bolehkan kalau ada yang meninggal itu nangis boleh, tapi yang nggak boleh sampai nyakar-nyakar, ngerobek-ngerobek banyu sampai terlalu berlebihan. Tidak boleh. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya mensegerakan. Kalau misalnya adik-adik ada yang meninggal itu disegerakan. Disegerakan apa? Disegerakan penguburannya. Jadi kalau baik itu seneng banget karena akan ketemu dengan robnya, tapi kalau buruk dia bingung. Mau dibawa kemana aku? Yang bisa dengar itu cuma ya hewan-hewan salah satunya yang ada di dalam kubur yang jelas dan lain sebagainya. Kita cuma bisa mendengar langkah kalau kita meninggal ya, langkah kaki orang yang meninggalkan tanah ini yang terakhir dari keluarga kita. Habis itu sudah datang malaikat mungkar nakir, penjaga kubur nanyai kita, man robuka, siapa Tuhan. Jadi kalau Tuhan kita mengaku Tuhan kita Allah, kita akan mudah jawab Tuhan kita Allah. Tapi kalau Tuhan kita yang selain Allah, maka mulut kita ini dikunci. Yang jawab ini amal perbuatan kita, maka kita nggak bisa jawab kalau Tuhan kita Allah. Bisa jadi Tuhan kita apa? HP. Pas adzan malah tulanan HP, tulanan PS, Tuhan kita jadi syirik, Tuhan togut itu, Tuhan kecil. Maka kita bisa menjawab pertanyaan itu dari apa? Amal perbuatan kita. Kemudian ditanya, man Nabi Yuka, siapa nabimu? Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita nggak bisa jawab Nabi Muhammad kalau apa? Kalau kita nggak ngikuti Nabi, yang kita ikuti siapa? Cristiano Ronaldo. Yang kita ikuti sopo itu ya artis-artis. Nah, artis baik rotok lumayan, tapi kita ngikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kemudian apa lagi? Kiblat kita di mana? Nah, kita ini kiblatnya ini ke Ka'bah. Nah, kita ke arah Ka'bah. Kita ini kemana kiblatnya kita? Arah tujuan kita ini kemana? Apakah kita sibuk dengan dunia atau sibuk dengan beribadah? Kemudian apa kitab kita? Kita akan jawab, orang soleh itu jawab kitabnya Al-Quran. Tapi orang yang Al-Quran saja nggak mau dibaca, nggak mau belajar dan lain sebagainya, ya maka nanti akan sulit jawab kitabnya Al-Quran dan lain sebagainya dan seterusnya. Dan itu ya teman-teman. Jadi moga-moga cara walking silent ini, kenapa tak namakan walking silent, bukan jerit malam kan terkesan naik medeni tidak jerit-jerit kok, you know. Neng kuburan malah golek topi kok baru kangsrup. Insya Allah kita nggak akan kangsrup, insya Allah setan nggak akan berani ganggu kita kalau iman kita kuat, takwaan kita tinggi. Bahkan Umar bin Khattab itu jarak kiloan, setan lihat Umar bin Khattab itu setan lari. Berarti apa? Biar setan takut sama kita, iman kita, takwa kita harus kuat. Itu syaratnya cuma itu. Jadi gue mbok neng kuburannya ora bakal wedi. Kalau iman kita kuat, insya Allah. Tapi kalau iman kita nek bareng-bareng ini kan jadi kuat toh. Karena apa? Kalian sedang agamanya ini sedang, imannya sedang tinggi. Nanti ngene iki ora bakal wedi. Coba kowe kok dhewe ning ngene iki, imanmu ora kuat, kowe mesti mlayu. Mas Andi lewat kene santai wae. Mbok kon uji nyali kon lewat kene ya wis biasa bae ngene, tapi kan kurang gawean. Aku ngopo arepan ngene bengi-bengi ngono kuwi. Rasa takut pasti ada karena sendiri. Dan besok padahal kita besok di kuburan ini kita pun sendiri. Besok kita sendiri, hanya amal yang menemani kita. Nah, adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi seandainya di sini pun nanti hadir kok putih-putih, kowe aja mlayu. Paham enggak? Nek putih-putih jedul niku napa ya kowe mlayu? Enggak. Ketika ada putih-putih di sini saya enggak akan lari. Saya akan datangi, tak tanya, kowe sapa? Aku Pocong. Aku jawab, aku Andi. Loh, kowe wani karo aku ora? Kowe wani karo aku? Wani. Apa? Kowe kan ciptaane Allah, aku ya ciptaane Allah. Ngopo ndadak wedi? Lho setan, kowe karo aku hebatan aku. Ngopo? Kowe iso ora ngene iki. Pocongan kan ra iso bah, aku tanganku. Ra iso. Setan, kowe kok jadi setan kok lebay mlaku kok meluncat-luncat mlaku iki mbok biasa wae. Ade yo rada radong wedi karo setan. Makane Mas Andi wis ra wedi setan-setan ngono kuwi cuma imajiner kita, bayangan kita yang kemudian korin terbentuk seperti itu. Setan menyerupakan jadi pocongan, kenapa? Karena korinnya berubah. Jadi korin itu apa? Jin yang nemani kita, ke jin buruk. Jadi kita itu ada jin buruk. Kalau misalnya kamu lihat bapakmu sudah meninggal, kayak bapak sudah meninggal ya. Saya lihat kok di sini ada bapak saya, itu bukan bapak saya, itu korin.
Korin itu udah jelma jadi bapak saya. Jelma di pandangan saya. Dan mungkin yang bisa lihat cuma saya. Nah, itu seperti itu. Maka nggak usah takut. Jadi biasa wae. Mas Andi latihan lewat kuburan, delok kuburan itu setiap kali lewat kuburan mesti tak delok. Endi setan, endi pocong, dan nggak pernah ketemu. Kenapa kok nggak pernah ketemu? Karena saya beriman sama Allah. Saya nggak takut. Yang perlu kita takuti siapa? Oh, maka setan yang takut sama saya. Harusnya seperti itu, kan? Jangan malah setan sing kowe sing wedi karo setan. Ono putih-putih kok langsung diceritain ngene, ketok ampuh-ampuh, kono putih-putih melayu. Sin kato. Lo udah kaget to. Dadi andani wis kaget kok. Wong meneh teko tenanan, tapi ora apa-apa wis cilik latihan. Ora kabeh langsung saset. Mungkin Mas Andi ngomongin iki ketemu ya pertama kaget tapi tetep tak parani. Tetep tak parani. Oke, itu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Itu jam. ditutup. Jadi kita mau lewat Oh, pintunya ditutup. Pinggirnya jam. Oh, ya buka. Kuburan ini dibuka. Saka ngerti ono bengi-bengi do cilik. Ya, gitu aja teman-teman. Semoga di kuburan ini ada manfaatnya. Ini kuburan mana ya namanya? Sumegatan ya. Ini kuburan Sumegatan, kondisi hampir jam 10 malam. Ini anak-anak silent walking. Silent walking itu apa? Kita jalan sambil diem. Nah, ini khusus di sini boleh ngomong, tapi kita nanti jalan lagi diem untuk apa? Mengingatkan kita bahwasanya hari ini kita bisa bicara macam-macam. Besok ketika mati mulut kita disumpel dengan tanah, kita sudah tidak bisa bicara apapun kecuali amal kita. Yauma tasyhadu alaihim alsinatum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Ketika mulut kita dikunci, tangan dan kaki ini yang bicara cuma tangan dan kaki, semuanya itu silent. Semoga bermanfaat, manfaatkan hidupmu, hidupkan manfaatmu. Andi Air Channel manfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga manfaat mafid malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap lanjutkan perjalanan? Siap. Siap diam. Nanti habis ini kita manut Mas Nizam. Ingat batas waktunya jam 10 lebih 10 karena tadi kita molor sedikit. Nanti sampai rumah sampai jam 10 maksimal lebih 10. Cari rute yang bijaksana, nggak cuma jauh-jauh tapi telat. Ingat, sing telat ada ikopnya. Oke.